Halo Sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di request oleh teman-teman kita. Dari nama perusahaannya aja kita udah tahu mereka bergerak di bidang apa. Kadang-kadang ada aja perusahaan yang bernama produk tertentu, tapi ternyata mereka nggak jual produk tersebut. Ya, ada beberapa, tapi saya agak lupa-lupa perusahaan apa aja. Nanti kalau teman-teman tahu ada perusahaan apa, boleh komen di bawah ya. Misalnya dia nama perusahaannya Iron, tapi ternyata dia jualnya batu bara, contoh gitu ya. Tapi perusahaan yang satu ini berbeda. Dia benar-benar bergerak sesuai dengan bidang yang sesuai dengan namanya, yakni adalah kayu. Ini adalah request dari para teman-teman kita. Nama perusahaannya adalah Darmi Bersaudara Tbk. Memang nama perusahaannya sih nggak langsung bergerak di bidang kayu, tapi kode emitennya kayu dengan kode emiten KAYU atau kita panggil aja kayu. Langsung aja kita lihat tentang perusahaan yang satu ini dari beritanya terlebih dahulu. Kebanyakan tentang bagaimana mereka meningkatkan penjualan mereka sampai ke Rusia dan Korea Selatan. Jadi mereka mau menggerakkan reissue untuk mengumpulkan modal untuk mempersiapkan stok kayu yang lebih banyak. Aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat tentang sejarah mereka. Jadi mereka ini didirikan pada tahun 2010 ya, tepatnya tanggal 3 Juni 2010. Lalu setelah itu mereka pada tahun 2019 melakukan IPO. Bergerak di sektor perdagangan umum produk kayu olahan, berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, dan menyewa area pengolahan kayu di Gresik dan Pasuruan, Jawa Timur. Ya, lalu pada tahun 2015 ya, sebelum IPO, pendiri perseroan memutuskan berkonsentrasi penuh menjalankan perdagangan ekspor kayu olahan bermerek dagang Darbewood dengan bahan baku secara legal diperoleh dari hutan Indonesia ya. Menyediakan kayu olahan bermutu tinggi jenis decking, A2E, T2G, flooring, door jamb, post beam, finger joint, dan window jamb dengan tujuan ekspor ke Asia Selatan khususnya Nepal dan India. Ya, katanya sih mereka belum memiliki anak perusahaan. Jadi perusahaan memiliki pengendalian bersama entitas. Perseroan adalah salah satu entitas usaha dalam Darbe Group. Lalu produk-produk apa aja yang mereka miliki ya? Kita bisa lihat di sini produk-produk daripada mereka. Ini produk perseroan. Dari usaha utama deh. Jadi mereka perdagangan umum, pemasok dan penyaluran komoditi ya. Bidang apa? Pastinya perkayuan. Lalu usaha penunjang lainnya juga mereka ada bidang usaha furniture juga. Lalu produk mereka ada kayu semi olahan berkualitas tinggi asli Indonesia jenis merbau, bengkirai, kampur, keruing, dan meranti. Bahan baku terpilih tersertifikasi sebagai berikut, diproses pada workshop yang disewa. Ya, kita bisa lihat produk mereka sekilas seperti ini ya. Decking, apa nih? Produk E2E, ada T2G juga, flooring juga ada, door jamb juga ada, window jamb, ini kayak untuk jendela, lalu post beam, finger joint juga ada, dan lain-lain. Wow, besar banget ya pabriknya ya. Jadi kalau ditanya bagaimanakah prospek perusahaan kayu yang satu ini, saya akan katakan ya standar-standar aja sih, karena kebutuhan akan kayu juga ada batasnya juga, dan ada timingnya juga. Kayu itu dibutuhkan pada saat pembuatan furniture ataupun pembuatan rumah. Ya, kalau misalnya ekonomi lagi lesu, suku bunga tinggi di mana-mana, kredit jadi berkurang, biasanya properti juga ikutan lesu. Dan sepertinya mungkin kayu akan terdampak ya, tapi kita lihat bagaimana dampaknya. Jadi standar-standar aja untuk prospeknya. Selanjutnya untuk memegang saham, masyarakat memegang 47%. Ini masih aman, belum melebihi 50%. Lalu ada Darbe Putra Makmur memegang 52%. Dari beritanya sih oke-oke aja. Jadi kita langsung lanjut ke laporan keuangannya yang sudah update sampai kuartal ketiga. Kita lagi tunggu kabarnya di kuartal ke-4. Tapi kayaknya belum banyak perusahaan yang sudah melaporkan. Kayaknya BBCA pun belum kayaknya kuartal ke-4 ya. Oh ya, sorry, filternya salah. 2022. Tadi kepencet tahun 2023, otomatis sih dia, karena tahun ini udah tahun 2023. Nah ini anak perusahaannya tidak ada, memang nggak ada ya. Mata uang pelaporan rupiah pembulatan satuan, jadi kita nggak perlu kali-kali lagi. Lalu laba rugi untuk entitas induk seberapa besar? Kita coba lihat. Untuk entitas induk karena nggak ada anak perusahaan, jadi cuma ada untuk entitas induk sebesar 1,3 miliar.
atau dibulatkan jadi 1,4 miliar. Selanjutnya untuk PR-nya 17 kali. Nah, ini bagi saya sih masih mahal ya. Tetapi PBV-nya cukup murah, 0,4. Jadi dari sisi ekuitasnya dia masih gede banget dibandingkan market cap-nya. Untuk liquidity juga aman, debt equity ratio 36% doang. Itu berarti ekuitasnya hampir 3 kali lebih besar daripada semua hutangnya. Nice, jadi ini perusahaan yang tidak suka berhutang. Untuk current ratio-nya juga bagus, 355%. Kita coba cek aset lancarnya. Aset lancar 99 miliar, liabilitas jangka pendek 28 miliar rupiah. Itu berarti udah 3 kali lipat lebih besar aset lancarnya daripada liabilitas jangka pendeknya. Bagus banget. Oke, untuk kayu paling kekurangannya di pair aja sih. Kita coba lihat turnovernya bagaimana. Untuk kemarin transaksi harinya cuma Rp5.000. Itu berarti 1 lot doang ya. Nah, ini. Oh, berarti banyak sekali yang berjualan di sini. Antrian di harga gocap paling bawah aja ada 49.000 lot. Dan dari sisi pergerakan sahamnya juga sangat mengerikan ya. Langsung gocap sekarang. Harga IPO-nya sih Rp150 2019 lalu sebelum corona menyerang. So, kalau kita lihat di sini sih apakah kayu ini akan bangkit? Sebenarnya saya lihat akan bangkit ya, karena PBV-nya masih murah, PR-nya juga nggak jauh-jauh amat dari angka 10. Tapi ada satu hal, yakni dalam pemantauan spesial, mungkin karena pergerakannya yang luar biasa kali. Jadi bagi teman-teman yang request kayu ini apakah boleh masuk sekarang? Bagi saya sih jangan dulu ya. Boleh masuk ke saham lain dulu yang bergerak di bidang perkayuan yang lebih baik. Contohnya seperti Tekim dan INKP. Kemarin dia ada naik sampai 3% lebih ya di tengah merahnya IHSG. Sekarang udah harga 6.600-an. Tapi dia masih bisa hijau. Jadi memang perusahaan yang kedua ini, yang bersaudara ini memiliki valuasi yang cukup murah sampai bisa masuk ke dalam wasis premium saya. Ya, mereka juga bergerak di bidang perkayuan tapi bukan bergerak di bidang furniture. Ya, sekilas tentang Tekim dan INKP itu kan dimulai dari INKP dulu. INKP itu membuat bubur kertas yang nantinya akan diproses oleh Tekim menjadi berbagai produk lainnya seperti kertas, tisu, dan juga buku yang nanti bisa dipakai untuk keperluan kantor-kantor. Jadi ya silakan dipilih. Di dalam wasis saya juga bukan hanya tentang Tekim dan INKP, tapi ada juga BSSR, Metsi, MLM, dan teman-teman. Banyak banget di sini. Puluhan, kalau nggak salah 19 perusahaan. Jadi silakan dipilih. Demikian pembahasan tentang kayu, perusahaan kayu yang menjual kayu. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.